Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru, semoga sehat ya. Sebelum saya sharing, mau tahu dong gimana sih perasaannya waktu pertama kali mendengar berita tentang PJJ? Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan kementerian sama sekali tidak merencanakan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Itu suatu kepaksaan karena situasi pandemi. Tidak ada yang mau PJJ. Saya tidak menginginkan PJJ. Secepat mungkin saya ingin anak-anak kembali tatap muka. Tetapi kalau kondisinya memungkinkan gitu. Wah, rasanya bukan main ya. Pasti cemas, bingung, dan lain sebagainya. Sama, saya awalnya juga merasakan seperti itu. Mau nggak mau, siap nggak siap, tetap harus kita lalui ya sebagai seorang guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mau sharing kepada Bapak dan Ibu Guru bagaimana cara saya menghadapi tantangan PJJ di masa pandemi ini dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity. Waktu pertama kali saya menjalani PJJ itu rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nah iya tuh bener banget kata Bang Ade. Saya ngerasa melek digital aja nggak cukup untuk menjamin proses PJJ itu akan lancar-lancar aja. Ada aja tantangannya. Nah, tantangan yang menurut saya paling berkesan adalah komunikasi. Karena komunikasi secara tatap muka dengan komunikasi secara daring itu hasil yang didapatkan beda banget. Kalau komunikasi tatap muka tuh kita bisa mengawasi secara langsung apa yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan secara daring komunikasi menjadi sangat terbatas. Tidak ada yang mengawasi, hanya bermodalkan tanggung jawab dan kemandirian yang beberapa anak sulit menerapkannya di rumah. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Saya sebagai guru matematika sangat merasakan kekhawatiran PJJ ini, di mana materi yang biasa saya sampaikan kepada siswa di kelas secara langsung saja masih banyak yang butuh waktu lama untuk memahami materi. Nah, di PJJ ini hanya mengandalkan modul dan PPT saja tidak cukup. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil sehingga menghambat proses PJJ seperti unggah modul, PPT, video maupun mengoreksi tugas siswa. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu. Saya ngerasa banyak ketidakteraturan terjadi. Saya hampir tidak bisa membedakan waktu kerja, istirahat, maupun waktu libur. Serius loh Bapak Ibu. Di saat waktunya PJJ yang seharusnya siswa mengumpulkan tugas, malah mengumpulkannya saat jam saya istirahat. Karena siswa tersebut hanya memiliki kuota malam. Alhasil saya masih mengoreksi tugas siswa sampai menjelang waktu tidur. Capek deh ya. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Namun, itu semua sudah seharusnya kita maklumi ya Bapak dan Ibu Guru, karena tidak ada juga yang menginginkan hal tersebut terjadi. Semua tantangan ini tidak membuat saya menyerah begitu saja. Saya akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi saya. Nah, mengawali PJJ saat itu, saya hanya fokus memberikan materi saja tanpa memikirkan bagaimana sih metode yang tepat dalam memberikan pembelajaran kepada siswa karena minimnya pengetahuan. Saat itu, saya hanya memberikan modul dan PPT saja untuk dirangkum dan juga dikerjakan. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu Guru ketahui ya, ternyata hasilnya tidak maksimal. Banyak saja alasan yang diberikan oleh siswa karena bosan dan tidak bersemangat. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya di pembelajaran matematika. Saat itu saya melihat jarkoman-jarkoman webinar terkait metode pembelajaran selama PJJ. Tanpa berpikir panjang, saya langsung ikut. Setelah mengikuti webinar, saya terpikir untuk memberikan tugas yang mudah dan ringan terlebih dahulu agar siswa kembali bersemangat mengikuti PJJ. Ada beberapa platform media sosial yang biasanya siswa gunakan sehari-hari yaitu Instagram. Saya memberikan tugas berupa peta konsep yang harus dibuat siswa agar lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajarinya. Kemudian YouTube.
Saya memberikan tugas untuk membuat video terkait manfaat dari mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika. Dan yang terakhir adalah TikTok. Siapa sih yang nggak kenal aplikasi yang satu ini? Saya memberikan tugas terkait membuat tips dan trik cara belajar matematika yang baik. Ternyata aplikasi ini bisa loh dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Nah, alhamdulillah ya, ternyata hasilnya siswa lancar mengikuti PJJ tanpa ada kendala yang berarti. Namun, saya masih merasa itu saja belum cukup. Apalagi yang saya ajarkan adalah matematika yang butuh penjelasan langsung bagaimana cara mengerjakannya dan memahami rumus-rumus. Akhirnya, saya mencoba memberanikan diri untuk video conference yaitu Google Meet dan juga Zoom. Walaupun saya yakin banyak hambatannya baik dari segi perangkat siswa yang kurang memadai, apps yang memorinya penuh, dan kuota siswa yang sangat terbatas. Gimana ya caranya membuat video tanpa terkendala kuota yang besar? Akhirnya saat itu saya terpikir untuk membuat channel YouTube. Nah, di sana saya mengunggah video-video tentang pembelajaran. Dia melewati kepala nih kan, dia dari kepala nih, ya kan, dia lempar, kemudian arah ring, kemudian turun lagi ke arah 5 ya. Hal ini saya lakukan bukan untuk gaya-gayaan ya Bapak dan Ibu Guru, melainkan ini adalah ikhtiar saya, usaha saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi yang saya ajar. Sekaligus juga mengenalkan kepada mereka siapa sih yang mengajar matematika, dan mungkin ada lebih kebanggaan tersendiri atau lebih kenyamanan tersendiri ketika gurunya sendiri yang langsung mengajarkannya. Nah, di YouTube saya memberikan tugas berupa menyimak video yang linknya sudah saya share di WhatsApp group maupun di Google Classroom. Kemudian siswa memfoto pengerjaannya dan mengumpulkannya. Nah, tantangan berikutnya ada aja siswa yang selalu bertanya absennya di mana, jadwalnya kapan, dan apa tugasnya. Akhirnya saya membuat 2 media pembelajaran. Yang pertama itu adalah virtual class dari PDF. Dan yang kedua adalah Google Sheets dari Google. Nah, di sini siswa dapat melihat jadwal apa saja tugasnya yang diberikan oleh guru. Kemudian ada presensi online ya yang wajib diisi setiap pertemuannya. Nah, kemudian ada materi juga ya, bisa diakses oleh siswa terkait pertemuan keberapa dia belajar. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran juga. Nah, untuk tugas dan penilaian, siswa di sini bisa mengerjakan LKPD online. Nah, media ini cukup interaktif bagi siswa dalam belajar matematika dan juga memudahkan guru ya, tidak perlu mengoreksi manual namun tetap dapat esensi tujuan pembelajarannya. Nah, setelah menggunakan kedua media pembelajaran tersebut, ternyata virtual class dari PDF terbatas. Siswa beralasan filenya terhapus lah dan lupa disimpan. Akhirnya saya menggunakan Google Sites yang kelebihannya yaitu linknya bisa disisipkan atau dilampirkan di description grup WhatsApp atau di Google Classroom sebagai media pembelajaran selama PJJ. Usaha saya tidak berhenti sampai di situ. Saya menginginkan pembelajaran matematika lebih maksimal, apalagi materi geometri yang ketika di sekolah saya biasa menggunakan alat peraga, dan juga agar siswa tidak cepat bosan dengan materi yang saya berikan. Akhirnya, saya menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality dengan aplikasi Milia Lab. Saya terlebih dahulu mendesain skenario pembelajarannya, membuat tujuan pembelajarannya dari persepsi hingga ke asesmen nanti yang siswa kerjakan. Sudah seharusnya kita sebagai guru menjadi pelopor dan garda terdepan dalam mengajarkan peran teknologi kepada anak-anak didik kita saat ini. Jangan jadikan PJJ ini sebagai beban, apalagi beban kepada siswa. Jangan memaksa yang berlebihan juga, karena tidak semua orang tua memahami bagaimana menjadi seorang guru. Zaman terus berubah, dan kemenangan hanya milik mereka yang mau beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Terima kasih sudah mau menonton video ini ya Bapak dan Ibu Guru. Tetap sehat dan selalu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.